Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di kanal kita. Hari ini kita akan menyelami salah satu kisah paling fundamental dan transformatif dalam sejarah, yaitu panggilan Abram, yang kemudian kita kenal sebagai Abraham. Ini adalah kisah tentang iman, janji, dan awal dari sebuah bangsa. Cerita kita dimulai setelah peristiwa Menara Babel yang menyebabkan umat manusia terpencar ke seluruh penjuru bumi. Di tengah kekacauan itu, kita bertemu dengan seorang pria bernama Tira yang tinggal di sebuah kota kuno Mesopotamia bernama Ur-Kasdim. Tira punya 3 putra, Abram, Nahor, dan Haran. Abram menikah dengan seorang wanita bernama Sarai, yang namanya nanti akan diubah menjadi Sara. Awalnya, keluarga ini meninggalkan Ur-Kasdim dan pindah ke kota lain bernama Haran. Di sanalah ayah Abram, Tira, meninggal dunia. Dan di titik inilah sebuah momen yang mengubah sejarah terjadi. Tuhan memanggil Abram. Panggilan ini bukan panggilan biasa. Tuhan memberikan janji yang luar biasa kepada Abram. Tuhan berfirman, "Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Coba kita renungkan sejenak. Janji ini mencakup 3 pilar utama. Pertama, janji akan sebuah tanah, yaitu negeri yang dijanjikan. Kedua, janji akan keturunan, yaitu sebuah bangsa yang besar. Dan ketiga, janji akan berkat universal, di mana seluruh dunia akan diberkati melalui keturunan Abram. Ini adalah sebuah janji yang sangat besar bagi seorang pria yang saat itu belum memiliki anak. Lalu, apa yang dilakukan Abram? Dengan iman yang luar biasa, Abram taat. Pada usia yang tidak lagi muda, 75 tahun, ia berangkat dari Haran. Ia membawa serta istrinya, Sarai, keponakannya, Lot, beserta semua harta benda dan orang-orang yang telah mereka peroleh. Mereka memulai perjalanan menuju negeri Kanaan yang kelak kita kenal sebagai Israel. Setibanya di sana, Tuhan menampakkan diri lagi kepada Abram dan menegaskan kembali janjinya. "Kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini." Namun, waktu terus berjalan. Tahun demi tahun berlalu, dan Abram serta Sarai tetap tidak memiliki anak. Abram mulai merasa khawatir. Satu-satunya ahli warisnya saat itu adalah seorang hambanya yang bernama Eliezer dari Damsyik. Di tengah kegelisahannya, Tuhan kembali berbicara kepada Abram. Tuhan membawanya keluar pada malam hari dan berfirman, "Coba lihat ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya." Lalu Tuhan melanjutkan, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Ini adalah momen krusial. Alkitab mencatat bahwa Abram percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan imannya itu sebagai kebenaran. Iman Abram di tengah ketidakmungkinan inilah yang menjadi dasar hubungannya dengan Tuhan. Untuk mengukuhkan perjanjian ini, Tuhan melakukan sesuatu yang simbolis dan kuat. Tuhan mengubah nama Abram, yang berarti Bapa yang Agung, menjadi Abraham, yang berarti Bapa sejumlah besar bangsa. Nama istrinya, Sarai, juga diubah menjadi Sarah, yang berarti
putri atau ibu dari banyak bangsa. Bersamaan dengan itu, Tuhan menetapkan sunat sebagai tanda fisik dari perjanjiannya yang harus dilakukan oleh semua keturunan laki-laki Abraham. Dan akhirnya, keajaiban yang dinanti-nantikan pun terjadi. Sesuai dengan janji Tuhan, ketika Abraham sudah berusia 100 tahun dan Sarah 90 tahun, mereka dikaruniai seorang putra. Mereka menamainya Ishak, yang berarti tertawa. Nama ini dipilih karena Sarah sempat tertawa tidak percaya ketika pertama kali mendengar bahwa ia akan melahirkan anak di usianya yang sudah sangat lanjut. Melalui Ishak inilah garis keturunan yang dijanjikan, yaitu bangsa Israel, akan dimulai dan janji Tuhan akan terus berlanjut. Kisah Abraham mengajarkan kita tentang kekuatan iman, kesetiaan Tuhan pada janjinya, dan bagaimana satu orang yang taat bisa menjadi saluran berkat bagi seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.